Halo guys, aku Henry Saputra. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas nih plugin apa saja sih yang minimal kalian punya supaya kalian ini bisa membuat sebuah musik, ya kan? Jadi tanpa kalian punya alatnya, tapi kalian cukup punya plugin ini, maka kalian bisa memproduksi sebuah musik. Oke, jadi langsung saja yang jelas kalau kita ingin membuat musik, kita harus punya yang namanya yang pertama yaitu drum ya. Drum, terus ada gitar bass, gitar akustik dan gitar elektrik. Satu lagi kalau bisa keyboard ya, piano. Nah, kalau udah ada 5 tuh berarti kita udah bisa nih membuat musik yang kita mau, ya kan. Nah, kalau di sini untuk plugin-pluginnya yang aku gunakan, jadi yang pertama itu kalian minimal kalian harus punya plugin drum. Kalau aku sih di sini makainya Addictive Drum 2. Ini dia Addictive Drum 2, ini untuk 64 bit ya, dan bentuknya itu seperti ini. Nah, ini dia. Nih, ini tampilan dari Addictive Drum 2 pluginnya. Nah, kalau di plugin Addictive Drum 2 ini kebetulan aku makainya kalau dulu ya masih yang Addictive 1 ya. Setelah aku pakai yang versi yang 2 ini, ternyata dia untuk bank sound banknya itu dia lebih banyak guys tuh. Ada export, ada kit, ada rock, ada pop dan sebagainya. Dan kita bisa juga mengcustom bunyi-bunyinya. Selain Addictive Drum 2 sih, kalau nggak salah aku juga ada plugin drum yang namanya SSL, Stephen Slav Drum, terus ada Perfect Drum. Tapi di sini aku udah terbiasa sih pakai yang ini. Sedikit aku jelaskan, kalau di Addictive Drum 2 ini kita sudah pilih presetnya nih, misalnya udah dapet nih, misalnya yang rock gitu kan, udah kita pilih. Terus kita bisa custom lagi untuk ganti jenis instrumennya. Untuk misalnya tomnya kita bisa ganti nih, ada merek-mereknya tuh, ada DW, Ludwig, Pearl, Sonor, Tama juga ada gitu. Jadi kalian tinggal sesuaikan. Terus selain itu juga kita bisa meng-EQ per instrumen, per kick, ada kicknya, snare-nya. Kita bisa EQ sendiri. Jadi misalnya di sini ini ada kick, ini ada snare. Nah, ini kita bisa ganti nih bunyi kicknya tuh. Ini kita ganti. Tuh. Tergantung kita lagi mau yang kayak mana bunyinya. Terus kita bisa EQ. Nah, ini E ini untuk EQ. Kita tekan tuh langsung masuk ke sini. Ini adalah proses untuk kita meng-EQ-nya. Jadi setiap instrumen ini kita bisa EQ masing-masing. Tuh, ada untuk yang ke overhead-nya berapa, room level-nya berapa, terus ada respon dan sebagainya. Ini kalau kalian udah biasa nge-mixing drum nih udah tahu nih pasti fungsinya masing-masing. Ada EQ yang jelas. Oke, kita lanjut. Jadi kick, snare, ada hi-hat, tom. Nah, ini bisa kita gunakanlah semaksimal mungkin, seenaknya kita. Terus kalau di Addictive Drum 2 nih kita bisa pakai trigger. Tuh. Aku nggak tahu ya kalau yang di plugin selain yang Addictive Drum 2 ada trigger juga. Tapi kalau di sini ada trigger, jadi ketika aku hubungkan dari kick dengan trigger ini, maka jadinya tuh dia bunyi juga. Biasanya trigger ini pakai untuk lagu-lagu metal ya, biar bunyinya lebih nendang gitu. Oke, itu drum ya. Setelah kalian punya drum, kalian wajib punya bass. Plugin bass di sini aku pakai Ample Bass J. Kenapa aku pakai Ample Bass J? Karena udah terbiasa aja. Karena selain Ample Bass, aku juga nanti yang gitar aku pakai Ample juga. Jadi ada produk Ample di sini beberapa. Nah, ini aku pakai Ample Bass J. Sini aku ada dua sih, ada Ample Bass J dan Ample Bass A. Itu bass akustik. Kalau ini yang J, yang jazz kayak masalah aku sih. Cuma kalau yang J ini bisa untuk lagu pop, bisa juga lah. Kita tinggal pilih sesuai dengan yang musik yang kita ingin buat lah gitu. Tuh. Nah, plugin bass, kalau plugin gitar bass, kalau di Ample ini ya, kita bisa menggunakan mode kayak slide, slap, dan pull off, hammer on, dan gitu-gitulah pokoknya dalam teknik bermain bass, main gitar. Itu semuanya disediakan guys di sini guys, tuh di kiri bawah ini. Ini biasa, terus nih ada untuk natural harmonic kalau gini. Ini ada apa nih, palm mode. Nah, ini ada legato slide. Nah, ada slide-nya tuh, hammer on, pull off. Jadi untuk ibaratnya kalau kita main bass kan ada teknik-teknik tersebut kita bisa pakai. Nah, di sini ada kode-kodenya juga. Tuh ada misalnya ini legato slide. Key switch-nya ada di E0 ya. Tuh kalian bisa lihat. Key switch-nya ada di E0. Berarti nanti ketika ini plugin bass, kita kan buat nanti ininya di sini kan untuk rute-rutenya. Nah, di sini tadi kata dia yang slide ada di E0, berarti kita tinggal E0 ini kita tinggal letakkan misalnya di sini E0-nya. Berarti slide-nya tuh yang ini yang kenanya gitu.
teknisnya seperti itu. Kita tinggal mengikuti arahan dari dianya aja gitu. Terus kalau di Ample Bass J ini udah ada untuk mode-modenya. Terus kita bisa atur juga, bisa pakai capo juga dari fret berapa misalnya mau pakai capo, kayak gitar biasa lah pokoknya. Terus di sini ada untuk volumenya lah, efek boost, ini jenis bunyinya. Terus ini ada knop-knopnya yang bisa kita putar-putar. Selanjutnya di sebelahnya, nih ini ada kayak tab ya. Kalau kita pandai buat tab gitar, bisa buat di sini langsung, nanti tinggal drag ke Studio One-nya. Terus di sebelahnya ada juga, ini tabnya. Terus di sebelahnya ada speaker. Nah kalau di Ample Bass ini, kalau untuk gitar, bass itu kita bisa pilih speaker dan juga jenis mic todongnya gitu. Jadi kayak di panggung-panggung besar tuh lebih enak. Kita bisa pilih karakter micnya mau yang kayak mana gitu. Terus di sebelahnya ada EQ seperti biasa. Kita bisa meng-EQ. Intinya untuk kalau aku bilang sih plugin dari Ample ini cukup komplit ya. Kita bisa membuat bunyi bass yang kita mau, gitar yang kita mau gitu. Terus selanjutnya setelah bass kita ada gitar elektrik di sini ya. Di sini aku pakai Ample Guitar SC Squire ya. Biasanya kalau ini kayak Yamaha Pacifica Squire. Kenapa aku pilih ini? Karena ini ibaratnya distorsinya itu lebih soft ya. Jadi kalau untuk lagu-lagu pop kan, kalau lagu-lagu pop tuh refnya itu distorsinya lebih lembut ya dibanding dengan yang metal. Ada juga kalau yang suka metal, Ample Guitar metal pokoknya, dia untuk yang metal. Nah ini sama juga teknisnya, kita bisa atur. Nah kalau untuk gitar kita ada mode pickingnya. Jadi kita strumming. Jadi kita bisa mode strumming. Tuh kayak gitu. Ini udah ada kunci-kuncinya. Ini ada kotak-kotaknya. Jadi kita tinggal letakkan chord di sini udah, baru kita nanti di plugin di MIDI controller nanti di MIDI-nya, di file MIDI-nya kita tinggal arahkan. Misalnya ini chord C berada di switch to chord 1, berada strum mode note C1. Berarti di C1 itu chord C. Terus untuk mode strummingnya kita langsung harus pilih juga di C3. Berarti C3 dan C1 untuk dapatkan strumming yang kayak gini dengan nada chord C seperti itu. Ini kita lihatlah kalau untuk file Nah, jadi aku pakai strumming sama yang C berapa tadi? C3 itu kan. Chordnya ini C, chord C, habis itu nih ke chord F. Coba kita dengar. F. Nah, berubah kan? Seperti itu. Terus setelah itu untuk gitar akustik aku di sini pakai gitar Ample M Martin. Bunyinya lebih enak aja. Dia ada beberapa sih, ada Martin, ada Taylor. Kalian tinggal pilih aja. Tuh. Di sini kalian tinggal pilih aja sih. Kalian mau tuh. Jadi ibaratnya kita nggak perlu pakai alat musik lagi ya. Udah ada pluginnya, udah ada lengkap gitu. Jadi kita tinggal arahkan aja pakai MIDI controller ataupun kita gambar secara manual. Dan yang jelas kita harus atur velocity lah biar terasa real kayak manusia yang main gitu. Ini ada chordnya juga sama. Intinya kalau gitar dia sama, ada chordnya. Sama juga ada untuk speakernya juga. Cuma kalau yang akustik ini nggak ada dia. Kalau yang ini ada untuk speaker tuh. Dan jenis mic-nya sama kayak todong di panggung gitu lah. Terus gitar bass udah ada ya, udah sekap sama drum. Terus yang terakhir yaitu kalau aku di sini aku pakai Hypersonic 2. Nah, Hypersonic ini dia lengkap ya. Sebenarnya di Hypersonic ini juga udah ada drum, gitar, bass. Cuma dia nggak bisa kalau kita mau buat strumming yang kayak tadi. Jadi kalau aku biar lebih seri, biar lebih bunyinya lebih enak dan lebih real. Jadi untuk drum, bass dan gitar aku pakai plugin yang memang khususnya gitu. Plugin drum memang plugin drum, gitar. Nah kalau untuk Hypersonic di sini aku biasa pakai untuk kayak piano, string, synthesizer gitu-gitulah pokoknya. Nih, jadi kalau di sini untuk Hypersonic nih aku pakai Atmos Lead. Ini kayak string gitu sih. Coba kita dengar ya tuh. Itu kayak ada piano, ada biola. Lengkap dia, bangsonnya banyak. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Ada padnya juga. Intinya kalau di Hypersonic nih lengkap. Ini Hypersonic 2 yang aku gunakan. Tuh. Coba kita dengar fullnya lah ya. Jadi yang aku buat. Jadi kalian kalau udah ada plugin semua itu kalian bisa buat musik yang kayak gini. Nah, jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Sampai di sini dulu. Semoga kalian suka. Nah, untuk plugin-plugin ini sih kalian bisa cari ya di Google.
Kalian bisa beli langsung di link officialnya, atau kalau kalian bingung cara carinya, kalian bisa join ke grup Telegram ya. Linknya ada di about di channel ini. Kalian tinggal klik join aja. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Keep creative and innovative for your day. Aku Henry Saputra. See you later.